wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. Good afternoon, Miss. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. And how about you, Miss? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Okay, well everyone, before we begin our class today, let's open our class by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you for coming in my class this afternoon. Okay, everyone, before we come into our material today, let me check your attendance. Okay, for the first, Alfiatur Rahmaniyah. Are you there? Can you hear my voice? Okay. Next, Dinda Zaratun Diniyah. I'm here, Miss. Okay, thank you. And then Wahyuni Lailatul Qamariyah. Yes, I'm present, ma'am. Alfiatur Rahmaniyah, can you hear my voice? Are you there? Yes, ma'am. Okay, thank you. Present. Okay, thank you. Okay, everyone. Today we will learn about descriptive text. Oke, sebelum itu saya akan membacakan tujuan belajar pada hari ini. Tujuan belajar hari ini adalah siswa mampu mengelola dan menyajikan teks deskriptif dengan baik sesuai dengan apa yang telah diajarkan di dalam kelas. Oke. Next, kita akan langsung ke materi ya teman-teman. Oke, sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang descriptive text, tapi kita akan lebih fokus kepada how to describe a place. Okay, before I give you more explanation, let me share screen the material today. Sudah bisa dilihat teman-teman share screen saya? Sudah, Miss. Oke, hari ini seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya teman-teman, kita akan mempelajari tentang descriptive text, tapi kita akan lebih fokus kepada how to describe a place. Describing place, okay? Well, let's see in the social function. Okay. Well, let's see the social function of the text, because we are going to describe a place, so the social function of the text is to describe a particular place. Nah, semisal kalian mendapatkan sebuah soal tentang teks deskriptif, lalu ada pertanyaan seperti ini, what is the social function of the text? Nah, kalian bisa langsung menjawab, the social function of the text is nama tempat yang dijelaskan pada soal tersebut. Misal Candi Prambanan, berarti kalian menjawabnya the social function of the text is Prambanan Temples, seperti itu. Oke, next. Di sini kita punya structure text. Oh ya, teman-teman, saya lupa sebelum itu, adakah dari kalian yang tahu atau mungkin pernah membaca apa sih tujuan dari descriptive text tersebut? Ada yang bisa membantu menjawab? Mendeskripsikan objeknya, Miss. Oke, ya maaf ya tadi terlewat. Sebelum itu kita akan membahas sedikit tentang definisi dan tujuannya dulu dari descriptive text. Nah, tadi benar ya, kalau descriptive text itu memiliki tujuan untuk memberikan informasi secara detail tentang topik yang akan kita gambarkan atau tentang topik yang sedang kita deskripsikan. Nah, berhubung sekarang ini kita akan fokus ke how to describe a place. Jadi di sini kita structure text-nya masih sama ya, ada dua. Yang pertama identification dan yang kedua description. Di antara kalian ada nggak yang pernah baca atau tahu apa sih identifikasi itu? Pengenalan topik.
awal mula gitu, Miss. Gambaran awal. Nah, benar sekali. Jadi, identification itu dia biasanya adalah gambaran awal. Gambaran awal atau pengenalan di awal tentang apa sih sebenarnya yang mau kita deskripsikan, apa sih yang mau kita bahas di teks ini, di teks deskriptif ini, seperti itu ya. Jadi, di saat kalian membuat teks deskriptif, di bagian identifikasi itu, kalian harus memberikan penggambaran secara umum dulu. Jadi, kayak mungkin karena kita sedang membahas describing place, jadi kalian bisa seperti kasih tahu namanya, misalkan Candi Prambanan, namanya Candi Prambanan, lalu lokasinya di mana, seperti itu. Nah, yang kedua kita punya description. Adakah yang tahu description itu apa dan seperti apa? Gambaran jelasnya, detailnya. Ya, benar sekali. Jadi, oke, thank you Dinda. Description itu adalah penggambaran secara jelas. Tadi kan di identifikasi itu kita kasih gambaran umum ya, kayak namanya, nama tempatnya, lokasi tempatnya, seperti itu, gambaran-gambaran yang umum. Nah, untuk description-nya ini kita mulai masuk ke ranah yang lebih detail. Jadi kita bisa menjelaskan seperti bangunannya itu bentuknya seperti apa, oval kah, terus di dalam bangunan itu tuh ada apa aja, atau misalkan di dalamnya itu ada lukisan atau ada berapa menara di bangunan itu, terus seperti itu. Nah, untuk tips yang perlu kalian ingat agar kalian itu lebih mudah dalam membuat descriptive text adalah yang pertama, what is the place? Kalian bisa kasih tahu dulu apa sih tempat itu tuh tempat apa, seperti itu. Misalkan oh, kalian mau mendeskripsikan Candi Prambanan. Itu apa sih? Oh, itu sebuah candi. Dulu dipergunakan untuk apa, seperti itu. Yang kedua, kita punya where is it? Misalkan Monas. Oh, Monas itu dia tuh di mana sih lokasinya? Nah, seperti itu. Dan terakhir kita punya how does it look like? Kayak mungkin tingginya seberapa bangunan itu, atau lebar bangunan itu seberapa, atau mungkin kalian waktu masuk ke sana, ini tuh bagus banget karena ada seperti monumen-monumen atau patung-patung, seperti itu. Oke, student, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, thank you. Oke, selanjutnya, we will learn about the language features or linguistic features in descriptive text. Nah, yang pertama kita punya using simple present tense. Nah, di saat kalian ingin mendeskripsikan sebuah tempat, hewan, ataupun manusia, ataupun benda-benda mati, kalian bisa menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena simple present tense ini memiliki fungsi untuk mengungkapkan sebuah kebiasaan. Semisal, he drinks tea at breakfast. Nah, artinya dia itu setiap sarapan, dia itu selalu minum teh. Adapun simple present tense ini itu memiliki fungsi untuk menggambarkan sebuah fakta atau kebenaran umum, seperti a cat has 4 legs. Yaitu kan gambaran umum ya, fakta. Kalau kucing itu punya 4 kaki, seperti itu. Nah, yang kedua kita punya using past tense to tell the history of past gitu kan. Nah, di saat kita mau mendeskripsikan sebuah tempat, kita mungkin akan menggambarkan atau menceritakan tentang bagaimana sih tempat itu dibangun, atau dibangun tahun berapa, dan sejarahnya kenapa kok dia dibangun. Nah, karena itu kita harus menggunakan past tense, karena itu udah lampau atau past event. Jadi kalian harus menggunakan past tense. Dan yang terakhir, kita punya adjective. Nah, di adjektif ini ada beberapa kalimat adjektif yang sering digunakan seperti interesting, beautiful, bustling, seperti itu. Oke, next. Di sini saya punya contoh ya teman-teman. Oke. Garuda Wisnu Kencana Culture Park. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan paragraf pertama?
Okay, I will choose one of you ya. Wahyuni, can you help me? Please read the first paragraph. Yes, Miss. Okay. Okay. Garuda Kencana Culture Park. Garuda Wisnu Kencana or Kewet Nation State of Lord Vishnu. Garuda Wisnu Kencana located on Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran Village, a village in Baduk Regency of Bali Province that located is just 25 minutes away from Denpasar Airport of Nusa Dua. Identificate Nusa Dua. That's called identification, Mom. Oke, bisa kasih saya sedikit penjelasan kenapa dia kenapa disebut identifikasi? Ada yang bisa menjawab? Atau Wahyuni atau mungkin dari Dinda atau Alfiatur? Gambaran awalnya, Miss. Jadi kenapa dia disebut identifikasi? Karena dia menggambarkan gitu. Garuda Wisnu Kencana ini seperti apa dalam gambaran umumnya, seperti itu. Seperti di sini juga disebutkan lokasinya di Jalan Raya Uluwatu, seperti itu. Nah, okay, for the second paragraph, Alfiatur, can you read for me, please? Yes, Miss. Wisnu Kencana is a prestigious project built in Bali with 150-meter statue that was planned to be the center of the international event of performance, exhibition, and others. Oke, thank you. Untuk di paragraf kedua ini, di sini saya tuliskan description. Dinda, kenapa kita sebut paragraf kedua ini sebagai bagian dari deskripsi? Karena penjelasannya sudah detail, Mem, di sini. Ya, benar sekali. Seperti di sini ada satu kata, with 150-meter statue that was planned to be the center of international event of performance. Jadi di sini udah mulai detail dan seperti hal apa sih yang hanya dimiliki oleh tempat tersebut, seperti itu. Oke, thank you everyone. Oke, everyone, setelah tadi kita berdiskusi ya tentang how describe a place. Nah, sekarang kita sampai ke tahap assignment. Nah, di sini saya minta kalian untuk make a short paragraph describing a place. Jadi, kalian membuat teks deskriptif tentang sebuah tempat, bebas tempatnya apa aja. Saya kasih kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan. Lalu setelah kalian selesai mengerjakan, please send the answer on WhatsApp group ya teman-teman. Lalu nanti kita akan melakukan review bersama-sama. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Yes, Miss. Oke, thank you. Kalian bisa mulai mengerjakan dari sekarang. Oke, everyone, thanks for have send the answer. Oke, sekarang kita akan melakukan review ya teman-teman dari paragraf yang sudah kalian buat. Di sini saya akan pilih salah satu paragraf kalian untuk saya tampilkan di sini dan kita bahas bersama-sama. Sudah bisa dilihat ya teman-teman paragraf punya milik Alfiatur Rahmaniyah? Sudah, Mem. Oke. Di sini Alfi membuat teks deskriptif tentang Candi Borobudur. Oke. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya teman-teman. For Alfiatur Rahmaniyah, what is the social function of the text? The social function of the text is to describe of Borobudur Temple. Yeah, correct. The answer is correct. Okay, thank you, Alfiatur Rahmaniyah. Okay, Wahyuni, can you tell me what the generic structure of the first paragraph?
Wahyuni, can you hear me? Yes, ma'am. What is the generic structure of the first paragraph? Wahyuni, can you hear me? Okay, I think I will give it to Dinda. Can you help Wahyuni to answer? What the generic structure of the first paragraph? Identification. Yes, correct. And can you give a reason why it's called identification? Because in the first paragraph, still general describe. Ya, benar sekali. Jadi karena masih general ya penjelasan pada paragraf pertama ini, oleh karena itu kita generic structure atau struktur teksnya adalah identifikasi. Thank you, Dinda. Oke, Wahyuni, are your signal have good now? Yes, ma'am. I'm so sorry. Okay. Okay. For the second paragraph, can you tell me what the generic structure of the second paragraph? The paragraph is description. Yeah, correct. The second paragraph is description. Can you give me a reason why the second paragraph is called description? Because it tell the details of the place. Ya, benar sekali. Thank you, Wahyuni. Jadi, teman-teman sudah paham ya bagaimana cara membuat descriptive text tentang sebuah tempat, dari struktur teksnya, language feature-nya, dan kalian juga sudah bisa membuat short paragraph tentang describing a place. So far, any question atau masih ada yang kalian bingungkan? Nothing, Miss. Oh, Wahyuni? Enough? Enough, Miss. Alfi? Is enough? Yes, Miss. Okay. Okay, everyone. Di sini saya akan menambah sedikit ya. Di saat kalian membuat descriptive text, ada hal yang harus kalian perhatikan. Kalian harus fokus pada satu objek atau fokus pada satu topik saja. Karena di saat kalian membuat teks deskriptif, kalian tidak bisa memasukkan dua topik sekaligus. Karena itu akan membuat pembaca bingung seperti itu. Jadi di saat kalian membuat teks deskriptif, entah itu tentang tempat, manusia, hewan, ataupun benda-benda mati, kalian harus memperhatikan topiknya. Kalian harus memiliki objek yang jelas seperti itu. Oke, I think enough. Bila sudah tidak ada yang ditanyakan dan kalian juga sudah cukup paham, thanks for joining in my class this afternoon. Okay, before we close our class, let's close our class by reading Hamdalah together. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Okay, thanks for your attention. Selesai say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. You're welcome.